integral. Integral limit. Oke, konsep dari limit itu sebenarnya sama dengan derivatif. Jadi sebenarnya dia satu konsep. Bahkan sebenarnya derivatif itu sebenarnya formulanya itu diturunkan dari limit. Jadi dari limit, kemudian kita bisa tahu, untuk mencari limit itu, untuk mencari change, derivatif biasanya kan kita definisikan sebagai instantaneous change, instantaneous change, perubahan yang dalam waktu yang paling singkat. Nah, kemudian ternyata untuk bisa dapetin itu, ternyata itu awalnya adalah dari limit, yaitu ketika di mana si X yang kita mau cari itu atau perubahan itu yang terjadi itu dia itu mendekati zero. Oke, sebenarnya ini sama dengan notebook yang untuk yang di pembahasan integral. Jadi di sini kalau seandainya X-nya kita itu adalah time, kemudian untuk Y-nya itu adalah distance. Jadi saat ini adalah ketika mobil dia bergerak, untuk time di awalnya dia distance-nya eh, nggak terlalu gede karena dia speed-nya itu lambat. Kemudian kemudian makin kencang, kemudian dia melambat lagi. Jadi yang speed-nya itu pertama awalnya itu lambat, jadi terus kencang, kemudian lambat, lambat. Jadi dia nggak konstan. Terus cara kita untuk bisa mengetahui speed, berarti speed itu karena speed itu adalah distance dibagi dengan time, berarti di sini kita tinggal cari. Seandainya kita pengen tahu dari misalnya dari time 3 plus misalnya 3 plus misalnya 0,0 detik. Jadi nanti kita tinggal bagi aja antara time, kita bagi, kemudian nanti kita tahu speednya berapa. Tapi kan untuk kita bisa tahu itu kan kita butuh dua titik ya, antara titik A dan titik B. Jadi back to limit. Nah, oke. Nah, kemudian kalau seandainya kita lihat dari graf yang ada di samping, nah ini graf di sini kan kita nulis formulanya dari yang seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini ada problem nih. Ternyata kalau seandainya si H di sini itu dia mendekati 0, dia itu ini akan bakalan jadi indefinite gitu. Jadi karena nanti kalau seandainya H di sini 0 ya, jadi tambah 0, 2 plus 0, 2, berarti kan nanti di sini hasilnya itu adalah 0 per 0 gitu. Jadi indefinite gitu ya. Nah, kalau misalnya kita coba lihat di sini ya. Jadi kalau seandainya kita sudah buat fungsi sesuai dengan yang tadi, graf yang tadi. Kalau seandainya misalnya 1, kita lihat kalau 1 ternyata dia 19 ya. 19 itu bisa kita lihat juga di sini sebenarnya. Kalau seandainya 1, X-nya itu 1, bisa kita zoom. Zoom. Apakah betul 19? Terus ini kita bisa tarik. Kita lihat 19 itu, ya betul 19 itu di sini adalah 1 ya, 1. Nah, problemnya di sini adalah kalau seandainya kita pengen tahu ketika si X-nya itu kita masukkan di sini 0. Ternyata dia jadi error gitu, jadi ada finite karena tadi 0, dibagi 0. Nah, ternyata untuk bisa nge-solve ini, itu kita bisa, karena masalahnya emang dia itu nge-reach ke 0. Jadi untuk bisa kita tahu masalahnya kayak gini, kita bisa dapat hasilnya. Karena sebenarnya si limit sendiri itu adalah sebenarnya sama ya. Jadi sebenarnya kita bisa pakai derivatif. Nah, bentar, kalau misalnya kita balik ke sini, masuk dari ini tuh, oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi ke yang integral tadi ya, yang ini, oke, kalau misalnya kita balik,
Jadi sebenarnya kan ini adalah fungsinya. Jadi fungsi kita itu adalah X di pangkat 3 gitu ya. Jadi X pangkat 3. Nah, kemudian bagaimana ketika X-nya itu misalnya ada di 2. Di sini kenapa kita pakai 2? Jadi misalnya ketika dia itu ada di 2, gini. Nah, dia itu ada di titik mana gitu kan. Kemudian kita pengen tahu seberapa besar sih perubahannya kalau seandainya misalnya kita tambahkan misalnya perubahannya itu misalnya 0,01 gitu. Kita plus 0,01 gitu kan. Nah, karena kan di sini kita perubahan berarti di sini harusnya kita kurangin, makanya di sini dikurangin, kita kurangin lagi dengan ekspresi fungsi ini, yaitu x pangkat 3 karena di sini x ada di sini 2. Jadi dari mana titik itu, misalnya di 2 tadi, contohnya ini yang di bawah, oke dia poinnya ada di 2. Kemudian jika seandainya perubahannya itu di sini dx-nya kita tambahkan segini ya, dari sini ke sini. Nah, ini paling sekitar cuman 0,01 atau 0,02 gitu. Nah, berarti kan untuk kita bisa tahu perubahan di sini kita tinggal udah fungsi itu kita tambahkan dengan perubahannya berapa, kita kurangi lagi dengan si titik startnya kan. Titik startnya kan ini. Titik startnya itu ini. Kita plus kemudian kita kurangi dengan titik startnya berapa. Jadi kalau misalnya titik startnya katakanlah di sini 5, kemudian ternyata ngelaju di sini 2. Nah, berarti kan tinggal 5 di plus 2 sama dengan 7, kemudian dikurangi dengan 5 sama dengan 2. Ya, perubahannya ya 2 gitu. Oh, sorry, nanti dibagi dengan si perubahan ini sendiri. Karena di sini dia konsepnya sama, makanya di sini untuk kita bisa tahu, ntar ya kita balik coba plus nih ini yang tadi 0 kita ganti 0,00001. Hasilnya 12, sekian, kita ganti lagi 12, sekian, sekian ya. Nah, di sini kita harus nyoba-nyoba gitu ya, antara dia itu value-nya berapa nih, guys. 0,01, 0,00, yang mana sih sebenarnya risetnya mungkin bakalan nggak jauh beda. Nah, untuk kita bisa dapat si 12-nya itu, sebenarnya kita tinggal pakai derivatifnya gitu. Jadi kalau seandainya, oke, ternyata dari si fungsi yang tadi itu, yang ini, derivatifnya itu adalah ini. Oke, ini adalah derivatif dari fungsi ini. Nah, kemudian di sini tinggal coba kita masukkan ke rumusan. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita yang tadinya di sini kita memanggil fungsinya ya. Kan di sini error indefinite, tapi kita pakai turunannya di fdx-nya. Oke, ketemu 12. Jadi ketemu 12 gitu. Jadi kita langsung bisa nemuin berapa sih range change-nya. Ternyata 12.